Baik, selamat pagi semuanya. Ya, eh, kita ketemu kembali di pembelajaran kita ya, jarak jauh ya, pembelajaran online kita. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita. Ya, kita lanjut dulu materi kita karena sudah mendekati PH ya. Kita kejar PH dulu. Kita bahas materi kita lebih jauh lagi ya. Baik, silahkan disiapkan pena C-nya ya, pena C dan bolpen kalian ya. Nanti yang Bapak suruh garis bawahin, silahkan digaris bawahin ya. Baik, hari ini materi kita itu ada di halaman 126 ya, halaman 126 ya. 126 itu mengenai tari kreasi berpasangan ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah bahas tentang tari kreasi ya. Tari kreasi itu ada tari kreasi yang individu atau sendirian, ada juga berpasangan ataupun misalnya berkelompok ya. Jadi tari kreasi itu ada 3 jenis ya, 3 jenis berdasarkan jumlah peserta ya. Ada yang tari kreasi tunggal, ada juga tari kreasi berpasangan, dan ada juga tari kreasi secara berkelompok ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang tari kreasi berpasangan. Baik, di sini kita akan bahas tentang tari kreasi daerah ya. Jadi Indonesia itu memiliki jenis tari daerah yang beraneka ragam. Setiap tari daerah memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Ya, setiap tari ataupun setiap daerah pasti memiliki yang namanya ciri-ciri serta keunikan masing-masing. Ya, apalagi di bidang seni ya, apalagi di bidang seni. Baik itu misalnya seni tari, seni musik ataupun seni rupa ya. Setiap daerah memiliki ciri dan keunikan masing-masing di bidang baik itu di bidang seni musik, seni rupa ataupun misalnya seni tari ya. Jadi itu ya. Itu dikarenakan Indonesia kan terdiri dari beberapa suku ya. Udah jelas terdiri dari banyak suku ya, terdiri atas berbagai suku, dan setiap suku pasti memiliki yang namanya kesenian yang berbeda-beda dan keunikan serta ciri masing-masing ya. Itu makanya setiap suku ataupun setiap daerah itu pasti memiliki yang namanya kesenian yang berbeda, baik itu seni rupa, seni tari ataupun seni musik ya. Nah, kalian bisa garis bawahin pada baris yang kedua ya, setelah tanda titik yang memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Selanjutnya, jenis tari daerah dibagi menjadi 2, yaitu tari tradisional dan tari kreasi daerah ya. Jadi jenis tari daerah dibagi menjadi 2, yaitu tari tradisional dan tari kreasi daerah. Nah, beda ya tari tradisional dan tari kreasi ya. Tari tradisional itu merupakan tarian yang benar-benar khusus berasal dari daerah tersebut, dan biasanya setiap daerah menggunakan tarian-tarian tersebut untuk suatu acara tertentu ya. Itu kalau misalnya tarian tradisional. Sedangkan kalau misalnya tari kreasi ya, itu adalah dimana gerakannya itu mengandung unsur dari tari tradisional, namun pengemasannya sudah secara modern atau penampilannya sudah secara modern. Itu yang dinamakan dengan tari kreasi daerah ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara tari tradisional dan tari daerah, tari kreasi daerah ya. Jadi perbedaannya di situ ya. Itu di garis bawahin ya. Jenis tari daerah dibagi menjadi 2, yaitu tari tradisional dan tari kreasi daerah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah rangkaian gerak tari baru dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Ya, itu digaris bawahin juga ya, digaris bawahin.
Jadi itu adalah pengertian dari tari kreasi, ya. Tari kreasi adalah rangkaian gerak tari kreasi baru dari perpaduan gerak antara gerak tari tradisional, ya, gerak tari tradisional dengan tari tradisional klasik. Jadi itu yang Bapak sebutkan tadi, ya, tari kreasi itu ada unsur dari tari tradisionalnya, namun pengemasannya sudah lebih dikembangkan, ya, dengan gerakan-gerakan tertentu sehingga hanya menimbulkan beberapa unsur tari tradisionalnya, ya. Jadi sedikit berbeda dengan tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik itu yang Bapak sebutkan tadi, seperti misalnya tari-tari yang biasanya digunakan untuk upacara-upacara tertentu, baik itu upacara keagamaan, baik itu misalnya untuk acara hiburan ataupun misalnya untuk acara ritual, yaitu berbeda-beda, ya. Nah, itu yang Bapak sebutkan tari tradisional klasik, sama aja pengertiannya dengan tari tradisional tadi, ya. Oke. Nah, itu di garis bawah ini, ya, pengertian dari tari kreasi. Ya, baik, kita lanjutkan. Berdasarkan jumlah penarinya, tari kreasi daerah dibedakan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Itu juga di garis bawahin. Ya, berdasarkan jumlah penarinya, tari kreasi daerah dibedakan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, itu tadi Bapak sebutkan di awal bahwa dalam tarian itu dibagi atas 3 jenis berdasarkan jumlah penarinya, ya, atau berdasarkan pemerannya, ya. Itu ada tari kreasi atau tari berkelompok, ada tari tunggal, dan juga tari berpasangan, ya. Jadi ada 3 jenis tarian, ya, berdasarkan jumlah penarinya, yaitu di garis bawahin, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa jawab dengan benar, ya. Nah, selanjutnya silakan digaris bawahin pada paragraf yang kedua, ya. Paragraf yang kedua, tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang penari atau secara berpasangan. Itu digaris bawahin. Oke. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang penari atau secara berpasangan. Nah, di sini artinya bahwa dalam tari berpasangan itu biasanya diperankan oleh 2 orang, ya, diperankan oleh 2 orang, dimana biasanya peran ini diambil satu laki-laki dan 1 perempuan biasanya, ya. Nah, itu di garis bawah ini, yaitu pengertian dari tari berpasangan. Nah, jadi sebenarnya tari berpasangan ini juga bisa dilakukan misalnya laki-laki dan laki-laki, atau misalnya dilakukan oleh seorang perempuan dan perempuan. Namun secara umum, ya, secara umum tari berpasangan itu pasti melibatkan kedua jenis kelamin tersebut, ya. Jadi ada laki-laki dan ada juga perempuan. Itu secara umum tari berpasangan, ya. Jadi misalnya kalau misalnya laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu nggak terlalu banyak, ya, tarian tersebut yang sesama laki-laki dan sesama perempuan itu sedikit, ya. Jadi lebih sering antara 1 laki-laki dan 1 perempuan. Itu biasanya tari, ya, lebih sering diperankan oleh 1 laki-laki dan 1 perempuan, ya. Nah, coba kalian lihat di buku, ya. Paragraf kedua, baris kedua. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh pasangan penari putri dan putri, pasangan penari putra dan putra, atau pasangan penari putra dan putri, ya. Nah, jadi itu yang Bapak sebutkan, ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan secara umum, bahkan, ya, kita perhatikan secara umum lebih banyak diperankan oleh 1 laki-laki dan 1 perempuan, ya, penari putra dan penari putri, ya. Nah, berikutnya itu ada contoh tari berpasangan antara lain, ya. Contoh tari berpasangan antara lain sebagai berikut. Itu di garis bawahin, ya. Nah,
tabelnya itu boleh misalnya kalian kasih warna ya pakai stabilo, atau misalnya kalian cukup lingkari ya, itu ya kalian lingkarin. Tabelnya itu ada beberapa contoh tarian di buku di halaman 127 ya. Itu ada beberapa jenis tarian yang biasanya diperankan oleh tari berpasangan gitu ya, diperankan secara berpasangan. Ya, jadi itu ada 7 tarian. Itu yang pertama ada tari Serampang 12, itu asalnya dari Sumatera Utara. Ya, kemudian ada tari Cokek, itu dari DKI Jakarta. Tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Ada tari Maengket dari Sulawesi Utara. Kemudian ada tari Menak, tari Topeng Panji dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada tari Zapin, itu dari Riau. Tari Caci dari Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi itu ada 7 contoh ya tarian yang biasanya diperankan secara berpasangan ya. Nah, walaupun sebenarnya ada juga tarian-tarian tersebut itu yang diperankan juga secara berkelompok ya. Tapi emang secara umum biasanya diperankan oleh secara berpasangan gitu ya. Nah, itu ada 7 tarian ya jenis-jenisnya. Nah, kalian bisa lihat nanti misalnya jenis-jenis tarian tersebut di Google ya, silahkan kalian cari di YouTube boleh ya. Ada banyak contohnya di situ ya, karena Bapak nggak bisa bikin satu-satu juga cuplikannya di video ini ya, karena ada 7 tarian. Jadi kalian nanti coba cari di rumah ya, kalian tonton sendiri di YouTube, kalian cari tahu bagaimana tari Serampang 12, kemudian coba kalian cari tahu tari Cokek, tari Ketuk Tilu, kemudian tari Maengket itu seperti apa, dan nanti tari Menak, Topeng Panji, tari Zapin, dan tari Caci ya. Jadi itu supaya menambah pengetahuan umum kalian ya, kira-kira bagaimana tarian tersebut ya. Jadi silahkan kalian tonton di masing-masing aja ya, kalian tonton masing-masing supaya pengetahuan umum kalian bertambah ya. Silahkan dicari tahu contoh tarian tersebut di YouTube atau Google ya. Nah, coba kita lihat di situ di samping tabel nama-nama tarian tadi itu ada gambar dari tari Caci, merupakan salah satu tari berpasangan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tari ini mengisahkan tentang tradisi masyarakat Manggarai, di mana para laki-laki saling bertarung satu lawan satu untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka dalam bertarung. Ya, jadi itu makna yang ada pada tarian Caci yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, di mana laki-laki saling bertarung satu lawan satu untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka dalam bertarung ya. Itu jadi makna dari tarian Caci ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan nanti contohnya di YouTube ya, coba kalian cari tahu ya kan, karena kan setiap tarian itu pasti memiliki yang namanya makna masing-masing ya, makna masing-masing. Tari Zapin juga mempunyai pasti mempunyai makna tertentu, dan tari yang lainnya juga ya. Makanya nanti yang seperti Allah bilang tadi, kalian bisa cari contohnya misalnya di YouTube, kalian tonton ya, supaya menambah pengetahuan umum kalian ya. Oke. Baik, itu tentang tari kreasi berpasangan ya, tentang tari kreasi berpasangan. Yang perlu kalian pahami di sini adalah pengertian dari tari berpasangan, kemudian kalian harus pahami pembagian dalam tari berdasarkan jumlah penarinya itu apa aja, dibagi atas berapa ya. Tadi tari kreasi daerah itu tari kreasi atau satu tarian itu dibagi berdasarkan jumlah penarinya. Itu ada tari tunggal, ada tari berpasangan, kemudian ada juga tari berkelompok. Kemudian dari pengertian tari berpasangan itu adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang ya, atau secara berpasangan ya. Kemudian kalian perlu juga pahami contoh-contohnya, contoh-contoh dari tari berpasangan itu apa aja ya, dan biasanya tari apa, nama tarian tersebut itu apa, kemudian asalnya dari mana, itu yang perlu kalian pahamin ya. Oke, jadi itu yang perlu dipahami dari materi kita hari ini.
Nanti untuk contoh-contoh tarian yang ada di buku bisa kalian cari sendiri di rumah ya. Biar kalian juga lebih paham tentang tariannya ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya materi kita ya. Nah, silahkan dibuka bukunya di halaman 136 ya. Halaman 136. Di sini materi kita adalah unsur-unsur tari dalam tari kreasi berpasangan. Ya, halaman 136 ya. Unsur-unsur tari dalam tari kreasi berpasangan. Ya. Baik, kita lanjut materinya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari pengertian dan jenis tari berpasangan ya. Tadi kita sudah bahas juga ya. Di dalam tari terdapat berbagai unsur tari. Unsur-unsur dalam tari berpasangan sama dengan tari tunggal. Ya, itu digarisbawahin. Ya. Itu digarisbawahin. Unsur-unsur dalam tari berpasangan sama dengan tari tunggal. Ya, artinya di sini unsur-unsur yang ada pada tari tunggal itu sama aja dengan unsur-unsur yang ada pada tari berpasangan. Ya. Apa aja unsur-unsur tersebut? Ya. Unsur-unsur tari meliputi gerak tari, iringan musik dalam tari, properti tari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung. Itu digarisbawahin. Jadi unsur-unsur tersebut ya yang tadi yang dikatakan bahwa unsur-unsur dalam tarian tunggal dan tarian berpasangan itu sama ya. Itu unsur-unsurnya adalah unsur-unsur tari meliputi gerakan tari, kemudian iringan musik dalam tari, properti tari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung. Itu digarisbawahin ya. Itu unsur-unsur yang disebutkan tadi, bahwa unsur dalam tarian tunggal dan tarian berpasangan itu sama. Itu unsur-unsurnya ya. Gerakan tari, iringan musik dalam tari, properti tari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung. Nah, itu unsur-unsurnya. Jadi nanti kalian bisa kalau ada pertanyaan apa aja unsur-unsur yang sama dalam tari berpasangan yang sama dalam tari dengan tari tunggal, itu jawabannya adalah gerakan tari, iringan musik dalam tari, properti tari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung ya. Nah, setiap jenis tari mempengaruhi unsur-unsur dalam tari. Unsur-unsur tari merupakan kesatuan dalam tari sehingga menciptakan tari yang indah. Nah, itu digarisbawahin juga. Unsur-unsur tari merupakan kesatuan dalam tari sehingga menciptakan tari yang indah. Ya, kita akan bahas coba misalnya tadi seperti gerakan tari. Nah, gerakan tari itu harus benar-benar dipikirkan bagaimana gerakannya. Terus misalnya kalau misalnya berpasangan, ya apakah gerakannya harus serempak atau berbarengan, ataukah misalnya ada gerakan sendiri-sendiri. Itu perlu dipikirin. Nah, itu makanya tadi unsur-unsur tari merupakan kesatuan dalam tari sehingga menciptakan tari yang indah. Ya, jadi gerakan tari itu sudah karena ini merupakan kesenian tari, sudah jelas unsur tersebut unsur gerakan tari itu sudah pasti harus dipikirkan. Ya, kemudian misalnya iringan musik dalam tari, ya mau memakai iringan musik seperti apa, kemudian properti yang digunakan juga harus dipikirin. Ya, karena tanpa adanya properti, ya pasti suatu tarian atau pertunjukan tari itu kurang terlihat indah atau kurang menarik ya. Makanya unsur-unsur itu pasti akan menciptakan tari terlihat lebih indah. Makanya mereka merupakan suatu kesatuan ya, saling mendukung ya. Kemudian cara penyampaian pesan dalam tari juga perlu dipikirkan kembali, dan tata letak panggung ya. Tata letak panggung, posisi mereka menari, apakah mereka akan menari di samping, apakah mereka akan menggunakan seluruh panggung atau bagaimana. Nah, itu juga dipikirin ya. Nah, itu yang dikatakan tadi bahwa setiap unsur-unsur tersebut itu saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan suatu pertunjukan tari itu terlihat lebih indah dan lebih menarik ya. Nah, itu unsur-unsur tari dalam kreasi berpasangan. Jadi dalam materi ini yang perlu kalian pahamin ya, itu adalah unsur-unsur tari ya. Unsur-unsur dalam tari berpasangan yang dikatakan bahwa
sama dengan tari tunggal, itu apa saja yang unsur-unsur tari tersebut ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, jadi unsur-unsur tari yang meliputi gerakan tari, iringan musik dalam tari, properti tari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung, itu kalian garis bawahin, karena yang penting dalam materi ini itu adalah unsur-unsur tari tersebut ya. Jadi digaris bawahin supaya nanti ketika ada soal atau pertanyaan seperti itu kalian bisa menjawab ya. Kemudian ya, kita lanjut lagi materi kita. Silakan dibuka bukunya di halaman 143 ya, halaman 143. Memperagakan tari kreasi berpasangan. Nah, ini materi kita. Memperagakan tari kreasi berpasangan. Nah, kebetulan kan karena kita jarak jauh, kita juga tidak bisa melakukan ini secara praktek ya, tapi setidaknya kalian bisa pahami ya. Kalian bisa lihat gambar supaya kalian ada bayangan ya. Oke. Nah, jadi kalian harap maklum kalau kita nggak bisa mempraktekkan hal ini ya. Tapi setidaknya kalian paham bagaimana caranya, langkah-langkahnya kira-kira seperti apa ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, di sini karena materi kita adalah memperagakan tari kreasi berpasangan, harusnya dengan praktek. Nah, kita bahas secara materi saja ya. Baik, kita lanjut. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari unsur-unsur tari yang meliputi gerak, pola lantai, dan properti atau perlengkapan tari. Ya, unsur-unsur tari tersebut tadi ya meliputi gerak, pola lantai, dan properti atau perlengkapan tari. Ya, itu unsur-unsur tari, itu digaris bawahin aja ya. Dari unsur-unsurnya aja. Unsur-unsur tari yang meliputi gerak, kemudian pola lantai, dan properti. Nah, itu sudah pernah kita bahas gerakan apa saja yang dibutuhkan dalam satu tarian. Ya, kemudian jenis-jenis pola lantai, fungsi dari pola lantai itu apa aja sudah kita bahas juga. Kemudian kita sudah sempat bahas juga tentang perlengkapan atau properti yang digunakan dalam satu tarian. Itu ada bermacam-macam ya, bisa berupa misalnya selendang, kemudian misalnya pakaian, kostum, ataupun misalnya properti-properti lain seperti topi, kemudian misalnya seperti senjata ya. Tapi senjatanya di sini dalam tanda kutip itu adalah senjata mainan ya, senjata mainan. Jadi bukan benar-benar senjata ya. Atau misalnya latar belakang ya, latar belakang misalnya panggungnya didesain supaya mendukung tari tersebut ya, mendukung penyampaian pesan dari tari tersebut. Jadi latarnya diberikan dibentuk sedemikian rupa untuk memberikan kesan ya, atau untuk membantu menyampaikan pesan yang ada tarian ya. Pasti kalian juga sering lihat di TV-TV ya. Jadi ada properti yang biasanya digunakan misalnya seperti karena memang tariannya bersifat tradisional atau tarinya bersifat menceritakan tentang suatu daerah misalnya ya. Berarti mau nggak mau panggungnya harus didesain secara khusus ya, didesain secara khusus untuk menyerupai seperti desa mungkin atau suatu daerah tertentu ya. Nah, itu apa maksudkan ya. Jadi latar belakangnya juga perlu dipikirkan. Kalau memang latar belakangnya itu diperlukan untuk menyampaikan pesan, nah maka biasanya itu merupakan salah satu bagian dari properti tari ya. Oke. Nah, kemudian terdapat beragam jenis tari daerah di Indonesia ya, sudah kita bahas juga. Oleh karena itu unsur-unsur tari setiap daerah juga beragam ya, kita juga udah bahas ya. Nah, kenapa alasannya juga itu berbeda, kenapa beragam juga, kenapa memiliki ciri dan keunikan masing-masing sudah kita bahas juga tadi ya sebelumnya ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran kali ini kamu akan mempelajari gerak-gerakan dalam tari berpasangan. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian, itu ada contoh ya, contoh gerakan berpasangan atau gerak-gerakan tari berpasangan ya. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Itu ada gambarnya juga ya. Itu dilakukan oleh penari putri dan putri ya, kalau kita lihat sesuai gambar ya. Itu langkah yang pertama ya, langkah-langkah pertama, kedua penari berlari-lari kecil dengan arah yang berbeda.
jari-jari tangan digetarkan ya. Apa juga kurang paham sebenarnya ini ya, tapi intinya ya bahwa di langkah pertama kedua penari berlari-lari kecil dengan arah yang berbeda, jadi arahnya berbeda-beda. Nah, misalnya satu ke kiri satu ke kanan seperti itu ya, kemudian jari tangan digetarkan. Nah itu boleh juga ya, itu langkah pertama. Kemudian itu langkah kedua, mengayunkan tangan kanan ke depan dan ke samping kanan, kaki kanan jinjit dan digerakkan ke kiri. Nah kalian bisa lihat itu ya di gambar yang pertama, itu mengayunkan tangan ke depan dan ke samping kanan. Kemudian gambar yang sebelahnya, yang dua sebelahnya, gambar dua penari putri sebelahnya, itu adalah gerakan kaki kanan jinjit dan digerakkan ke kiri ya, itu gambarnya ya. Jadi kalian sudah ada bayangan lah ya ketika melihat gambar tersebut. Oke, itu adalah gerakan yang kedua. Kemudian silakan buka halaman 144. Itu ada gerakan ketiga, kedua penari saling berhadapan dan meluruskan kedua tangan. Nah kalian bisa perhatikan juga gambarnya ya. Kemudian yang langkah keempat atau gerakan keempat itu adalah penari A berjalan ke depan dan berjalan ke depan mengejar penari B. Penari B berjalan mundur ke belakang. Artinya satu orang itu berjalan ke depan mengejar penari B. Jadi ibaratnya ini penari A ya, ini penari B. Nah penari A itu berjalan menuju penari B ya. Sementara ketika penari A berjalan ya, penari B ikutan mundur. Jadi ibaratnya seperti ini ya, gitu ya, kelihatan ya. Penari A datang, kemudian penari B sambil mundur ke belakang ya. Jadi seperti kejar-kejaran, kayak dorong-dorongan lah ibaratnya seperti itu ya. Nah itu mungkin gerakan yang keempat. Kemudian gerakan kelima, kedua penari membuat lingkaran dan berlari-lari kecil dengan kedua siku saling bersentuhan. Jadi siku itu artinya sikunya itu yang tangan ya, siku tangan ya. Nah jadi siku tangannya itu saling bersentuhan, dikenakan ya, saling dikenain siku dan sikunya dikenain itu di pinggang, tangannya di pinggang, jadi sikunya dikenain ya, sikunya dikenain. Kemudian mereka saling memutar membentuk lingkaran sambil berlari-lari kecil ya. Jadi artinya nggak berlari kencang juga, larinya itu seperti lari ya, kelihatan berlari aja, walaupun sebenarnya itu nggak persis berlari ya. Nah jadi mereka sikunya itu saling bersentuhan, kemudian mereka berlari-lari kecil membentuk pola lingkaran ya, bentuk pola lingkaran. Nah kira-kira seperti itu gerakan yang kelima ya. Bisa kalian lihat contohnya di buku, ada gambarnya walaupun nggak detail ya, tapi bisa dibayangin lah ya. Kemudian langkah keenam, berjalan ke depan dengan posisi kaki diluruskan dan tangan diayunkan ke depan belakang. Nah ini pasti sudah kebayang lah ya. Jadi kedua penari ini itu berjalan ke depan dengan posisi kaki diluruskan ya, posisi kaki diluruskan, kemudian tangan diayunkan ke depan ke belakang. Nah mereka sambil berpegangan tangan, yaitu gerakan yang keenam ya, kebayang lah ya. Kemudian langkah yang ketujuh, kedua penari jinjit dan berlari-lari kecil ke samping ke kanan ya, ke samping ke kanan dengan badan sedikit direndahkan dan tangan kanan digerakkan ke samping kanan. Nah itu ada contohnya ya, silahkan lihat gambarnya juga ya. Kedua penari jinjit dan berlari kecil ke samping ke kanan dengan badan sedikit direndahkan. Jadi kedua penari ini berlari-lari kecil ke samping kanan ya, ke samping kanan, kemudian dengan badan yang sedikit direndahkan dan tangan kanannya itu digerakkan ke samping kanan ya, gitu ya. Bayanglah sedikit ya. Kemudian yang gerakan 8, berlari kecil kemudian keluar panggung ya, berlari kecil kemudian keluar panggung. Artinya di sini gerakan yang terakhir itu adalah gerakan tanda selesainya gerakan ya. Ini tanda selesainya gerakan, berlari kecil kemudian keluar panggung ya. Artinya gerakan tarinya atau tariannya, pertunjukan tariannya itu sudah selesai ya. Nah itu kira-kira contoh gerakan ya, gerakan tari berpasangan yang sebenarnya bisa kita praktekkan
ya. Cuma dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa praktekkan juga, ya. Jadi cukup kita lihat gambar aja, kita bahas secara teori aja ya, kita bahas secara lisan aja semua langkah-langkah gerakan dari tari kreasi berpasangan, ya. Nah, ini juga sebenarnya Bapak nggak tahu nih gerakan tari apa, ya. Tapi kira-kira misalnya gerakan tari seperti gerakan tari berpasangan itu kira-kira seperti ini, ya. Jadi mereka ada bagian yang mereka misalnya gerakannya berbeda, kemudian ada juga bagian di mana gerakan mereka itu sama atau serempak, ya. Nah, baik. Oke, kira-kira sampai di sini materi kita, ya. Jadi kita sudah bahas banyak tentang tarian ya hari ini ya, tentang bagaimana tari berpasangan, kemudian pengertian dari tari berpasangan itu seperti apa, jenis-jenis tarian yang berpasangan itu dan daerah asalnya itu sudah kita bahas juga. Kemudian pembagian tarian berdasarkan jumlah penarinya juga sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah bahas sedikit ya, walaupun kita nggak bisa mempraktekkan ya, kita sudah bahas tentang langkah-langkah yang biasanya dilakukan ketika menari dengan secara berpasangan ya. Itu tadi yang dari halaman 143 sampai 145 ya, walaupun nggak bisa dipraktekkan, tapi karena kondisi kita kayak gini, tapi setidaknya kita bisa bahas secara lisan dan kebetulan ada gambarnya, jadi cukup membantu kita untuk supaya kita bisa membayangkan tiap gerak-gerakan yang disebutkan untuk diperagakan ya. Nah, kira-kira itu dulu materi kita sampai hari ini ya. Jika misalnya kalian ada yang bingung ya, kalian bisa misalnya nanti tonton ulang lagi video ini ya, karena kan videonya nggak akan hilang ya, karena ada selalu di YouTube. Silakan kalian tonton ya sampai kalian misalnya paham. Dan kalau misalnya nanti ada yang perlu kalian tanyakan sama Bapak, atau misalnya kalian ingin bertanya kepada Bapak ya, silakan japri Bapak langsung. Nanti akan Bapak coba bantu jelaskan atau jawab pertanyaan kalian ya. Jika memang kalian ada yang kalian bingungkan, nanti akan coba Bapak jelaskan lagi ya, kalau misalnya kalian memang perlu untuk japri Bapak ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kalian bisa tonton ulang videonya kalau kurang mengerti ya. Kemudian atau misalnya kalian japri langsung Bapak bagian yang kalian tidak paham ya. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita ya. Mudah-mudahan materi ini bisa sampai ke kalian ya, bisa kalian pahami dengan baik ya, walaupun ada beberapa materi yang kita tidak bisa praktek secara langsung ya. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan japri Bapak ya. Baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.